Intinya jika dia terlalu dominan pada pemasok satu pemasok itu, maka dia mudah saja mendapatkan kerugian. Tidak boleh tergantung pada Nunggu pula deh. Ini udah buka gini kan nunggu. Pertanyaannya, jika biaya relevan hanya mempertimbangkan biaya masa depan yang berbeda antar alternatif, jadi bagaimana menurut kalian menjelaskan keputusan material ketika biaya non finansial seperti reputasi, kepuasan pelanggan atau risiko hukum justru lebih menentukan daripada biaya relevan itu sendiri? Jadi apakah dalam kasus ini konsep biaya relevan masih dapat dianggap sebagai dasar utama pengambilan keputusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, pada halaman 1 bagian Itu kan latar pertanyaan, belakang, makalah menyebutkan kenyataannya masih banyak manajer atau pengambil keputusan yang terjebak pada sunk cost fallacy. Pertanyaannya, mengapa sunk cost fallacy sering terjadi dan bagaimana cara mencegahnya? 3 pertanyaan. Iya. 3 pertanyaan. 2. Kan yang pertama tuh kayak lebih ke penjelasan. Terus kok tanya kan? Tapi tak tahu ya man. Rasanya tak macam gitu lah tadi briefingnya. Iya, kayak gitu. Itu kau tuh nggak harus jawab pertanyaan langsung. Bila kamu tuh bilang nanti yang itu. Nggak usah pakai pertanyaan. Tapi tak ada. Aku dengarnya kamu jawab 3 kali pertanyaan. Pengadilannya lalu bagaimana ya kan? Lalu mengapa kan? Tak ada sih kurang tanya. Ada pertanyaan apa kan? Filter lah. Salsa, kelompok berapa? Kan ditulis kamu. Itu enggak. Kelompok Rizka kelompok berapa tuh dah? Kelompok 5. Woi. Kalau cewek beli sebelah, kalau cowok beli filter. Filter tuh apa? Filter Honda 25.000. Ini nggak sih? Hah? Ada. Aku baru dengar. Aku yang cerai. Mana ada cok? Rumah ada tempat filter. Oh, ini tuh. Benda sama gak sih Manda? Ada, apa lagi Manda? Jadi
Baik. Semalam kau tak datang. Oh, semalam tuh izin Bob. Siapa yang beli kan? Mika mau makan aku. Nana nih. Dia terakhir. Enggak. Kok aku? Kan aku mau pergi nih. Ini siapa? Siapa terakhir? Si Agus. Aku cuma kubiarkan gini dah. Aku dulu mau kasih ke Iko. Iya, bisa siapa itu? Siapa? Tadi Agus bilang gini. Aku dulu tadi. Tadi Agus bilang gini, tanda tangan kayak aku tanda tangan kan. Terus aku jadi pertanyaan. Aku lupa. Tapi abis itu kemana? Tidak tahu. Nah, Iya nih, enggak apa Rizka. Rizky aku tak ada balik. Kan aku kalau dia siapa aku yang terakhir megang punya itu. ya ya. Bahas itu. Tahu. Nggak apa kasih aku. Bahas itu. Dan ada Tidak dia nggak sih? untuk dia ini yang banyak. Ini namanya Rizky. Riz. Dan masuk dalam Baik. Titi Tiara sehat. PC aku tak ada. Tahu nggak sih Rizky itu dia kurang kasih sayang dari cowoknya. Dia PC dengan cowoknya. Aku nak PC juga. Rizka yang banyak kan? Iya. Ini kalau aku datang ini. Ih, najis. Itu adalah aku lagi like video aku. Parah. Orang luar yang like juga. Mewakili. Aku berharap dia relax dah. Aku tebak siapa yang like Instagram orang dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Jadi pertanyaannya, jika biaya relevan hanya mempertimbangkan biaya masa depan yang berbeda atau alternatif, bagaimana kalian menjelaskan keputusan penelitian ketika biaya non finansial seperti reputasi, puasan pelanggan atau resiko hukum itu lebih menentukan daripada biaya relevan itu sendiri. Apakah dalam kasus ini konsep biaya relevan masih dapat dianggap sebagai dasar utama pengambilan keputusan? Jawabannya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, biaya relevan itu alat analisis utama dalam aspek finansial, tetapi bukan satu-satunya dasar keputusan. Dalam kasus di mana reputasi, kepuasan pelanggan atau resiko hukum lebih dominan, biaya relevan hanya berfungsi sebagai informasi pendukung, sementara keputusan akhir ditentukan oleh strategi jangka panjang dan nilai perusahaan itu sendiri. Jadi, konsep biaya relevan tetap penting tetapi tidak absolut atau mutlak. Dia harus diintegrasikan dengan pertimbangan non finansial. Apakah ada tanggapan dari Anda? Kecantilan dia cok. Tadi Amanda nanya, ini Amanda lagi. Enggak, dia tak nanya. Kalau soal tidak. Apa? Jadi aku itu yang lagi